Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi dengan Kak Aida dalam pembelajaran matematika kelas 9. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui, akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah x1 dan x2, maka kita dapat menyusun persamaan kuadrat baru dengan rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikalikan dengan x2 sama dengan 0 dan x dikurangi x1 dikalikan dengan x dikurangi x2 sama dengan 0. Di sini adik-adik perlu mengingat bahwa x1 ditambah x2 dapat kita cari dengan rumus min B per A, dan x1 dikalikan dengan x2 dapat kita cari dengan rumus C per A. Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa soal tentang penyusunan persamaan kuadrat baru. Untuk soal nomor 1, susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 5. Pada soal ini telah diketahui nilai dari akar-akarnya, yaitu x1 sama dengan 3 dan x2 sama dengan negatif 5. Kemudian kita cari jumlah dan hasil kali dari akar-akarnya. Didapatkan x1 ditambah x2 sama dengan, kita masukkan nilai dari x1 sama dengan 3 ditambah dan nilai dari x2 yaitu negatif 5. 3 dan negatif 5 menghasilkan negatif 2. Kemudian kita cari hasil kalinya, yaitu x1 dikali x2 sama dengan nilai dari x1 yaitu 3 dikalikan dengan nilai dari x2 yaitu negatif 5. 3 dikali negatif 5 menghasilkan negatif 15. Kemudian kita cari persamaan kuadratnya. Dengan rumus x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai dari x1 ditambah x2 dan x1 dikali x2 yang telah kita temukan tadi ke dalam rumus, sehingga didapatkan x kuadrat dikurangi, di sini x1 ditambah x2 nilainya adalah negatif 2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikali x2 nilainya adalah negatif 15 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan persamaan yang telah kita dapat ini dan menghasilkan x kuadrat. Di sini negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif 2, kemudian dikalikan dengan x dan positif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan negatif 15 sama dengan 0. Untuk soal nomor 1 ini kita juga dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu x min x1 dikalikan dengan x min x2 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan nilai dari x1 yaitu 3 dan kita masukkan nilai dari x2 yaitu negatif 5 sama dengan 0. Kemudian ingat di sini ada negatif dikalikan dengan negatif. Kita operasikan itu dulu sehingga menghasilkan x dikurangi 3 dikalikan dengan x negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif 5 sama dengan 0. Kemudian kita di sini dapat memanfaatkan sifat distributif. Untuk menerapkan sifat distributif ini, pertama-tama kita kalikan x dikali x, yaitu menghasilkan x kuadrat, dan kemudian kita kalikan x dengan positif 5 yang menghasilkan
positif 5x. Kemudian kita kalikan negatif 3 dengan x, menghasilkan negatif 3x. Dan kemudian kita kalikan negatif 3 dengan positif 5 yang menghasilkan negatif 15 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan persamaan ini sehingga menghasilkan x kuadrat positif 5x dikurangi 3x akan menghasilkan positif 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Di sini kita dapat melihat bahwa hasil dari cara yang pertama dan cara yang kedua menghasilkan jawaban yang sama. Sehingga persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Soal nomor 2 yaitu susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Untuk soal nomor 2 ini kita dapat memisalkan terdapat dua persamaan, yaitu persamaan lama dan persamaan baru. Langkah pertama, kita akan menyelesaikan persamaan yang lama terlebih dahulu. Langkah pertama adalah kita tuliskan persamaan yang lama. Nah, persamaan yang lama adalah persamaan yang telah diketahui pada soal, yaitu x kuadrat ditambah 3x dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya yaitu 1, nilai B-nya adalah 3, dan nilai C-nya adalah negatif 10. Adapun akar-akar pada persamaan yang lama adalah akar-akarnya adalah x1 dan x2. Kemudian kita tentukan jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan yang lama, yaitu x1 ditambah x2. Kita dapat mencarinya dengan rumus negatif B per A. Nah, di sini kita masukkan nilai dari B dan A-nya sehingga didapatkan negatif. Nilai B-nya kita ganti dengan 3 dan nilai A-nya kita ganti dengan 1. Negatif 3 dibagi 1 menghasilkan negatif 3. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akarnya, yaitu x1 dikali x2. Nah, kita dapat mencarinya dengan rumus C per A. Di sini nilai C-nya adalah negatif 10 dan nilai A-nya adalah 1. Negatif 10 dibagi 1 menghasilkan negatif 10. Setelah itu kita akan menyelesaikan persamaan yang baru. Nah, persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita dapat mengubahnya menjadi x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali dengan beta sama dengan 0. Akar-akar pada persamaan yang baru ini adalah akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, pada soal kita diminta untuk mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan yang lama, sehingga nilai alfa adalah 2 dikalikan dengan akar-akar yang lama yaitu x1 dan nilai beta sendiri adalah 2 dikali dengan akar-akar dari yang lama yaitu x2. Selanjutnya kita akan mencari jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan yang baru, yaitu alfa ditambah beta sama dengan, nah di sini nilai alfa yaitu 2x1. Kita ganti nilai alfa di sini dengan 2x1. Ditambah, kita ganti juga nilai beta menjadi 2x2. Selanjutnya, kita keluarkan angka yang sama, yaitu 2. Kita keluarkan 2. Kemudian,
kita kalikan dengan X1 supaya menghasilkan 2X1, ditambah kita kalikan dengan X2 supaya menghasilkan 2X2. Kemudian kita masukkan nilai dari X1 ditambah X2 yang telah kita temukan tadi. Kita ganti nilai X1 dan X2 di sini dengan negatif 3. Sehingga 2 dikali dengan negatif 3 menghasilkan negatif 6. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akar persamaan yang baru, yaitu alfa dikali beta. Seperti yang tadi, kita ganti nilai alfanya menjadi 2x1 dan kita ganti nilai betanya menjadi 2x2. Nah, 2x1 dikalikan dengan 2x2 akan menghasilkan 4 dikali x1 dikalikan dengan x2. Kemudian kita ganti nilai x1 dikali x2 di sini dengan nilai dari x1 dan x2 yang telah kita dapatkan pada persamaan yang lama, yaitu negatif 10. Kita ganti x1 dikali x2 dengan negatif 10, sehingga menghasilkan 4 dikali dengan negatif 10, yaitu negatif 40. Setelah kita mendapatkan nilai dari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta, kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan x kuadrat dikurangi alfa tambah beta dikali x ditambah alfa kali beta. Sehingga persamaan kuadratnya yang baru adalah x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kita ganti menjadi x kuadrat dikurangi, di sini nilai alfa dan betanya diketahui negatif 6. 6 dikalikan dengan x ditambah nilai dari alfa dikali beta kita temukan adalah negatif 40 sama dengan 0. Kemudian kita operasikan persamaan yang ini, yaitu menjadi x kuadrat. Di sini negatif dikalikan dengan negatif 6 akan menghasilkan positif 6. Kemudian positif 6 kita kalikan dengan x, dan di sini positif dikalikan dengan negatif 40 menghasilkan negatif 40 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat ditambah 6x dikurangi 40 sama dengan 0. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berlawanan tanda dari persamaan 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Pada soal nomor 3 ini, kita juga dapat misalkan terdapat persamaan yang lama dan persamaan yang baru. Pertama-tama kita akan menyelesaikan persamaan yang lama terlebih dahulu. Pada persamaan yang lama, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya, di mana nilai A-nya adalah 2, dan nilai B-nya adalah negatif 5, dan nilai C-nya adalah negatif 3. Setelah itu, akar-akar dari persamaan yang lama adalah x1 dan x2. Kemudian kita cari nilai jumlah dari x1 ditambah x2. Nah, x1 ditambah x2 kita dapat mencarinya dengan negatif b per a. Kemudian kita masukkan nilai b dan a-nya, di mana nilai b-nya adalah negatif 5 dan nilai a-nya adalah 2. Nah, di sini terdapat negatif dikali dengan negatif, sehingga menghasilkan positif.
dan 5 dibagi 2 menghasilkan 5 per 2. Kemudian kita cari hasil kali dari akar-akarnya, yaitu X1 dan X2 dikalikan dengan X2, yaitu kita dapat mencarinya dengan rumus C per A. Kemudian kita ganti nilai C-nya dengan negatif 3. Nah, nilai A-nya adalah 2. Sehingga negatif 3 dibagi dengan 2 adalah negatif 3 per 2. Kemudian kita selesaikan persamaan yang baru. Nah, pada persamaan yang baru, persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, kita dapat mengubah persamaan ini menjadi X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Dan akar-akar dari persamaan yang baru adalah alfa dan beta. Pada soal kita diminta agar akar-akarnya berlawanan tanda. Berarti di sini nilai alfanya akan sama dengan negatif X1 dan nilai betanya akan sama dengan negatif X2. Setelah itu, kita cari jumlah dari alfa ditambah beta. Nah, di sini nilai alfanya adalah negatif X1. Sehingga kita ganti nilai alfa di sini dengan negatif X1. Dan kita ganti nilai beta di sini dengan negatif X2. Sehingga alfa ditambah beta akan sama dengan negatif X1 ditambah negatif X2. Nah, di sini terdapat yang sama, yaitu negatif. Kita keluarkan negatif. Kemudian kita kalikan negatif dengan X1 sehingga menjadi negatif X1. Kemudian kita tulis tambah, kita turunkan tambah. Kemudian kita kalikan negatif dengan X2 sehingga menjadi negatif X2. Selanjutnya, di sini terdapat X1 ditambah X2. Nah, pada persamaan yang lama kita telah mendapatkan nilai dari X1 dan X2, yaitu positif 5 per 2. Kita ganti nilai X1 dan X2 di sini dengan positif 5 per 2, sehingga menjadi negatif dikalikan dengan positif akan menjadi negatif, dan kita tulis selanjutnya 5 per 2. Kemudian kita cari nilai dari alfa dikali beta. Sama dengan, kita ganti nilai alfa di sini dengan negatif X1, dan kita ganti nilai beta dengan negatif X2. Sehingga negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif, dan X1 dikali X2 akan menjadi X1 dikali dengan X2. Kemudian kita ganti nilai dari X1 dikali X2 di sini dengan apa yang telah kita cari pada persamaan yang lama, yaitu negatif 3 per 2. Sehingga positif X1 dikali X2 akan menjadi positif dikalikan dengan negatif 3 per 2. Sehingga menghasilkan negatif 3 per 2. Nah, setelah kita mendapatkan nilai alfa ditambah beta dan nilai alfa dikali beta, selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadrat barunya. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat barunya, maka kita akan memasukkan nilai alfa tambah beta dan alfa dikali beta ke dalam persamaan ini. Sehingga persamaan kuadrat barunya akan menjadi X kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi, kita ganti nilai alfa dan betanya dengan negatif 5 per 2. Dan kita ganti
nilai alfa dikali beta dengan negatif 3/2. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 2, maka kita kalikan persamaan ini dengan 2. Nah, sehingga menjadi x kuadrat dikalikan dengan 2 akan menjadi 2x kuadrat. Di sini negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif. Dan 5/2x dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 5x. Dan di sini positif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan negatif. Dan kemudian 3/2 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 3. Sama dengan 0 dikalikan 2 akan menghasilkan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 sama dengan 5. Soal nomor 4. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya merupakan kebalikan dari akar-akar persamaan 3x kuadrat ditambah 7x tambah 2 sama dengan 0. Pada soal nomor 4, kita dapat menyelesaikan terdapat persamaan yang lama dan persamaan yang baru. Pada persamaan yang lama, persamaan kuadratnya adalah persamaan yang telah diketahui pada soal, yaitu 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya, yaitu nilai A-nya adalah 3, dan nilai B-nya adalah 7, dan nilai C-nya adalah 2. Akar-akar dari persamaan yang lama adalah x1 dan x2. Kemudian kita cari x1 ditambah x2 sama dengan negatif b per a, di mana nilai b-nya adalah 7 dan nilai a-nya adalah 3. Sehingga negatif b per a sama dengan negatif 7/3. Kemudian kita cari hasil kalinya, yaitu x1 dikali x2 sama dengan C per A. Kita ganti nilai C-nya dengan 2 dan nilai A-nya dengan 3. Sehingga x1 dikali x2 sama dengan 2/3. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan yang baru. Untuk persamaan yang baru, persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana persamaan yang ini kita dapat merubahnya dengan x kuadrat dikurangi x1 ditambah kita dapat merubahnya dengan x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Dan akar-akar dari persamaan baru adalah alfa dan beta. Pada soal kita diminta untuk mencari akar-akarnya yang merupakan kebalikan. Berarti jika kebalikan, maka nilai alfa akan sama dengan nilai dari 1/x1. Dan nilai beta akan sama dengan 1/x2. Setelah itu, kita akan mencari nilai dari alfa ditambah beta, di mana kita substitusikan nilai alfa di sini dengan 1/x1. Kita ganti nilai alfa dengan 1/x1 ditambah nilai betanya kita ganti dengan 1/x2. Sehingga di sini kita samakan penyebut dan akan menjadi x2 ditambah x1 per x1 dikali x2 sama dengan x2 ditambah x1. Kita bisa menggunakan sifat komutatif sehingga menjadi x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Di sini kita sudah mendapatkan nilai dari x1 ditambah x2 pada persamaan yang lama, yaitu negatif 7/3. Kita ganti nilai dari x1 ditambah x2 dengan negatif 7/3. Dan nilai dari x1 dikali x2 kita ganti dengan 2/3.
kita bagi dengan 3, sehingga negatif 7/3 dibagi dengan 2/3 akan menghasilkan negatif 7/2. Kemudian kita cari nilai dari alfa dikali beta. Kita ganti nilai alfa dan betanya, sehingga menjadi 1/x1 dikali dengan 1/x2. Sehingga menghasilkan 1/x1 dikali dengan x2. Kita ganti nilai dari x1 dikali dengan x2 di sini dengan apa yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu x1 dikali x2 sama dengan 2/3, sehingga kita ganti di sini dengan 2/3. Sehingga 1 dibagi 2/3 akan menghasilkan 3/2. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0, dapat kita rubah menjadi x kuadrat dikurangi nilai alfa dan beta adalah negatif 7/2 dikalikan dengan x ditambah nilai alfa dikali beta adalah 3/2 dikalikan dengan 0. Di sini karena penyebutnya 2, maka kita kalikan dengan 2. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat. Di sini negatif dikalikan negatif akan menjadi positif, dan 7/2 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 7x ditambah 3/2 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 3 sama dengan, dan 0 dikalikan dengan 2 akan menghasilkan 0. Sehingga persamaan kuadrat yang baru adalah x kuadrat ditambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Soal yang terakhir yaitu susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 17x ditambah 72 sama dengan 0. Pada soal nomor 5 ini kita juga dapat memisalkan terdapat persamaan yang lama dan persamaan yang baru. Untuk persamaan yang lama, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat ditambah 17x ditambah 72 sama dengan 0. Dimana di sini nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 17 serta nilai C-nya adalah 72. Dan akar-akar dari persamaan yang lama adalah x1 dan x2. Kemudian kita tentukan nilai dari x1 ditambah x2, yaitu negatif b/a. Kemudian kita substitusi nilai b dan a-nya, yaitu nilai b-nya adalah 17 dan nilai a-nya adalah 1. Sehingga negatif b/a sama dengan negatif 17. Kemudian kita cari nilai dari x1 dikali dengan x2 sama dengan c/a, dimana nilai c-nya adalah 72 dan nilai a-nya adalah 1. Sehingga x1 dikali x2 akan sama dengan 72. Selanjutnya untuk persamaan yang baru, yaitu persamaan kuadratnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, di sini persamaannya dapat dirubah menjadi x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kemudian kita harus mencari nilai dari alfa ditambah beta dan alfa dikali beta, dimana akar-akar persamaan kuadrat baru adalah alfa dan beta. Pada soal kita diminta untuk mencari akar-akarnya 2 lebihnya, berarti ditambah 2, berarti akar yang lama ditambah dengan 2. Maka akar yang lama maka nilai alfa akan sama dengan akar yang lama, yaitu x1 ditambah 2
dan nilai beta akan sama dengan akar yang lama, yaitu x2 ditambah dengan 2. Kemudian kita akan mencari nilai dari alfa ditambah beta. Kita ganti nilai alfa di sini dengan nilai ini, yaitu x1 ditambah 2 ditambah nilai beta kita ganti dengan x2 ditambah 2. Di sini berlaku sifat komutatif sehingga kita bisa membuat menjadi x1 ditambah x2 ditambah 2 ditambah 2 sehingga menjadi x1 ditambah x2 ditambah 2 ditambah 2 akan menghasilkan 4. Kemudian kita sudah menemukan sebelumnya nilai dari x1 ditambah x2, yaitu negatif 17. Kita ganti nilai x1 ditambah x2 di sini dengan negatif 17 ditambah dengan 4. Negatif 17 ditambah dengan 4 akan menghasilkan negatif 13. Kemudian kita cari nilai dari alfa dikali beta, di mana nilai alfa di sini kita ganti dengan x1 ditambah 2 dan nilai beta di sini kita ganti dengan x2 ditambah 2. Nah, di sini kita dapat memperlakukan sifat distributif, di mana dalam sifat distributif pertama-tama kita akan mengalihkan x1 dengan x2 sehingga menghasilkan x1 dikali dengan x2. Dan kemudian kita kalikan x1 dengan positif 2 sehingga menghasilkan positif 2x1. Dan kemudian kita kalikan positif 2 dengan x2 dan menghasilkan positif 2x2. Dan kemudian kita kalikan positif 2 dengan positif 2 menghasilkan positif 4. Nah, di sini nilai dari x1 dikali x2 yaitu 72. Kita ganti dengan 72 ditambah di sini kita keluarkan yang sama, yaitu kita keluarkan 2 sehingga 2x1 ditambah 2x2 akan menjadi 2 dikali x1 ditambah dengan x2. Kita tulis kembali positif 4 sehingga menjadi 72 ditambah 2 kali. Nah, di sini nilai dari x1 ditambah x2 adalah negatif 17. Kita ganti dengan negatif 17 ditambah 4 sehingga akan menjadi 72. Positif 2 dikalikan dengan negatif 17 akan menjadi negatif 34 ditambah 4 sehingga akan menjadi 42. Setelah kita mendapatkan nilai dari alfa ditambah beta dan nilai dari alfa dikali beta, maka selanjutnya kita akan menentukan persamaan kuadrat baru. Di mana persamaan kuadrat barunya kita dapat menggunakan rumus x kuadrat dikurangi alfa ditambah beta dikalikan dengan x ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Kita ganti nilai alfa ditambah beta dengan apa yang telah kita temui tadi, yaitu negatif 13. Dan nilai alfa dikali beta kita ganti dengan 42 sama dengan 0. Di sini negatif dikalikan dengan negatif akan menghasilkan positif sehingga persamaan kuadratnya akan menjadi x kuadrat. Negatif dikalikan dengan negatif 13 akan menjadi positif 13 x ditambah 42 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 17x tambah 72 sama dengan 0 adalah x kuadrat ditambah 13x ditambah 42 sama dengan 0. Kemudian pembelajaran kita hari ini
Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.